Assalamualaikum. Ketemu lagi di Belajar Ekonomi di Ekonomi Seru. Kali ini kita mau bahas laporan keuangan dari Persamaan Dasar Akuntansi bersama Kak Ica. Oke, setelah kemarin kita mengerjakan terkait dengan persamaan dasar akuntansi, sekarang kita mau ngerjain terkait dengan materi laporan keuangan yang sumbernya dari persamaan dasar akuntansi. Nah, laporan keuangan yang bakalan kita bikin itu ada 3. Laporan keuangan yang sumbernya dari persamaan dasar akuntansi ya. Yang pertama, kita bakalan bikin yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Yang kedua, kita akan bikin yang namanya laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau nama lain modal kan ekuitas ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan bikin laporan neraca gitu ya. Jadi nanti kita akan bikin 3 laporan keuangan. Nah, ini kan kemarin persamaan dasar akuntansi yang udah kita kerjakan. Sekarang kita mau bikin laporan laba rugi. Laporan laba rugi sebenarnya ada 2 ya. Ada yang single step dan ada yang multi step. Kita bahas yang single step aja ya, yang secara langsung tidak memisahkan antara operasional dan non-operasional. Nah, ini gampang banget, tinggal pendapatan dikurangi beban. Dan nanti kemungkinan hasilnya kan ada 2 ya. Kalau misalnya pendapatan dikurangi beban itu hasilnya positif, maka dia laba. Tapi jika pendapatan dikurangi beban itu hasilnya negatif, maka dia rugi. Nah, gimana nih dengan persamaan dasar akuntansi yang udah kita kerjain? Kita bikin laporan laba rugi. Apakah laba ataukah rugi? Yuk kita kerjain. Oke, sekarang kita lanjutkan bikin laporan laba rugi untuk bengkel Kilua per Januari 2023 karena kemarin transaksinya semuanya di Januari. Caranya gimana? Kita sudah bahas bahwasanya laporan laba rugi hanya memuat 2 unsur, yaitu pendapatan dan beban. Jadi pas kita kerjain, lihat di persamaan dasar akuntansinya, cek aja ada berapa pendapatan nih di keterangan. Ternyata ada 2 ya. Pendapatan bengkel di tanggal 10 Januari dan pendapatan bengkel di tanggal 12 Januari. Nah, berarti tinggal kita pindahin ke sini. Pendapatan bengkel yang pertama ada berapa? Di tanggal 10 Januari ada sekitar 500. Pindahin langsung 500.000. Kemudian ada pendapatan bengkel yang kedua sebesar 2 juta di tanggal 12. Pindahin juga di sini pendapatan bengkelnya sebesar 2 juta rupiah. Tinggal dipindahin doang sih ya. Pindahin sebesar 2 juta rupiah. Lalu ya sudah, tinggal ditotalkan. Total pendapatan bengkelnya berarti sekitar 500.000 ditambah 2 juta ya, berarti dia 2.500.000. Total pendapatannya itu sebesar 2.500.000. Oke, setelah pendapatan kita tinggal masukin beban. Ada berapa bebannya? Cek ya. Di persamaan dasarnya ternyata ada beban gaji, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Yang pertama ternyata ada beban gaji ya. Beban gaji itu berarti dari sumber tanggal 20 ya, sebesar 5 juta. Masukin yang pertama, berarti ada beban gaji. Beban gaji itu sebesar 5 juta. Yang kedua ada beban apa aja, kita cek. Yang kedua ternyata ada beban perlengkapan di tanggal 28 sebesar 5.000. Kita tulis beban perlengkapan sebesar 500.000. Itu beban yang kedua ya.
500.000. Dan yang terakhir, ternyata di persamaan dasarnya ada yang namanya beban penyusutan peralatan. Kita catat juga nomor 3, ada beban penyusutan peralatan. Sebesar berapa? Sebesar 100.000. Sebesar 100.000. Nah, ya udah, setelah ini tinggal dijumlahkan saja total bebannya. Nah, sudah dijumlahin ya, total bebannya 5 juta tambah 500 tambah 100 berarti total bebannya 5.600.000. Nah, ini laba ataukah rugi? Tinggal lihat. Pendapatan dikurangi beban itu hasilnya positif atau negatif. 2.500.000 dikurangi 5.600.000 tentu saja hasilnya negatif kan? Negatif berapa? Negatif 3.100.000 kan? Nah, karena negatif, ini tadi kita sudah sepakat. Kalau misalnya pendapatan dan beban hasilnya negatif, berarti itu adalah rugi. Gitu ya. Jadi di laporan keuangan kali ini yang kita kerjakan ternyata hasilnya rugi. Laporan berikutnya yang akan kita bikin adalah laporan perubahan modal atau bahasa lainnya laporan perubahan ekuitas. Unsur yang diperlukan, sebenarnya dia terakhirnya nyari modal akhir ya. Unsur yang diperlukan modal awal, laba atau rugi tinggal dikurangi prive. Kalau laba kan positif, berarti modal awal ditambah laba. Kalau rugi kan negatif. Modal awal berarti ya dikurangi rugi, tinggal dikurangi prive lagi. Nah, bagaimana dengan laporan perubahan modal dari persamaan dasar akuntansi yang udah kita bikin? Yuk kita bikin laporan perubahan modalnya. Kita lanjut bikin laporan perubahan modal. Unsur pertama yang kita perlukan datanya adalah modal awal. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari persamaan dasar akuntansi yang kita bikin. Di sini ada modal awal di tanggal 1 Januari sebesar 50 juta. Tinggal dimasukkan saja. Modal awalnya sebesar 50 juta. Oke. Berikutnya, unsur yang kedua yang kita perlukan adalah dia laba atau rugi dari laporan laba rugi yang udah kita bikin. Kita cek dulu ya laporan laba rugi yang udah kita bikin. Ternyata tadi pas kita cek laporan laba ruginya dia ternyata rugi sebesar 3.100.000. Berarti catat lagi ada rugi sebesar 3.100.000. 3.100.000. Ya, unsur yang kita perlukan adalah prive. Cek lagi ya, di persamaan dasar akuntansi ada privenya berapa? Ternyata privenya ada sebesar 1 juta di tanggal 23. Berarti masukin lagi privenya sebesar 1 juta rupiah. Oke, kita jumlahkan. Rugi kan minus ya. 3.100.000 dikurangi 1 juta berarti minus 4.100.000. Nah, ini minus ya. Berarti kan tinggal dikurung. Oke, setelah kita tahu rugi minus 3.100.000 dikurangi 1 juta, berarti minus 3.100.000 minus 1 juta, berarti kan minus 4.100.000. Nah, berarti tinggal dijumlahin kan, 50 juta dikurangi 4.100.000. Hasilnya adalah 45.900.000. Dan 45.900.000 ini namanya modal akhir ya. Dan ini akhir dari pencarian terkait dengan laporan perubahan modal. Lalu yang 4.100.000 ini namanya apa teh? Biasanya nih suka ditanyain di pilihan ganda ya. Yang 4.100.000 ini kita lihat. Ketika modal awalnya 50 juta, tapi modal akhirnya 45 juta, ini indikasi rugi kan? Dan kita sudah jelas ruginya segini. Dan yang 4.100.000 ini namanya adalah penurunan modal. Gitu. Mudah kan bikin laporan perubahan modal? Kita lanjut sekarang bikin laporan neraca ya. Bikin laporan neracanya yang bentuk skontro aja. Tinggal bikin huruf T. Yang sebelah kiri itu adalah untuk aset dan yang sebelah kanan untuk utang dan modal akhir. Sekarang kita masukkan gitu ya. Berapa
angka-angkanya. Sumbernya dari mana? Sumbernya jelas dari persamaan dasar akuntansi. Kita masukin dulu aset lancar ada kas. Kas lihat di bawah berapa ini? Nah ini ya 34.000. Berarti kan 34 juta karena itu dalam ribuan rupiah. Berarti kas itu jumlahnya 34 juta. Berikutnya piutang. Kita lihat piutang. Ke bawah ada berapa? 500 ya. Berarti piutang di sini 500.000. Nah, terus ada apa? Ada perlengkapan. Kita cek lagi perlengkapan. Nah, ke bawah akhirnya perlengkapan itu 4.500.000. Perlengkapan 4.500.000. Nah, karena ini dipisahkan aset lancar dan aset tetap, tinggal ditotalin dulu ya. Total aset tetap itu berapa? Total aset lancar. Total aset lancar. Total aset lancarnya ada berapa? 34, 38, 39. Berarti dia ada 39 juta. Nah, sekarang tinggal total aset tetap. Ada apa aja? Yang pertama ada peralatan. Cek. Peralatan gitu ya. Berapa nih totalnya? Ternyata peralatan 10 juta. Peralatan kita masukin 10 juta. Dan akumulasi penyusutan gitu ya. Kan nilainya minus ya. Nilainya adalah minus 100.000. Nah, berarti tinggal ditotalin nih, total aset tetap. Gitu ya. Total aset tetap. Total aset tetap. Total aset tetap ada berapa? 10 juta dikurangi 100. Berarti dia 9.900.000. Jadi sudah ada angkanya, aset lancar 39 juta dan aset tetap 9.900.000. Ini berarti yang ini tinggal dijumlahkan sama yang ini ya. Nah, dijumlahkan namanya adalah total aset. Total aset. 39 ditambah 9, 900 berarti jadi 48.900.000. Nah, ini total aset kita. Bagaimana dengan yang sebelahnya? Kita lanjut, berarti utang. Sumbernya dari mana? Masih dari persamaan dasar akuntansi. Utang, lihat ke bawah. Berapa jumlahnya utang di akhir, yaitu sebesar 3 juta. Kita masukin dulu utang itu jumlahnya adalah 3 juta rupiah. 3 juta rupiah. Terus modal akhir dari mana teh? Modal akhir dari yang tadi kita bikin. Laporan perubahan modal yang dibikin. Modal akhirnya sebesar 45.900.000. Modal akhirnya berarti sebesar 45.900.000. Nah, udah deh. Jadi tinggal dijumlahin lagi. Berarti total, ini namanya total utang plus modal akhir atau disebutnya adalah total pasifa 3 juta ditambah 45.900.000 itu hasilnya 48.900.000 gitu ya. Nah, sama nggak hasilnya? Sama, ternyata sebelah kiri 48.900.000, sebelah kanan 48.900.000. Berarti laporan neraca kita udah balance. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Saksikan kembali pembahasan akuntansi berikutnya di channel Ekonomi Seru. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.